Pemirsa, setelah kita mendengarkan konferensi pers dari tim sukses Ahok Jarot dari Rumah Lembang, kita akan kembali melihat seperti apa konferensi pers tim Anies Sandi. Pak Prabowo, Pak Muhammad Soebul Iman, seluruh pimpinan Partai Gerindra dan seluruh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, seluruh rekan-rekan relawan dan seluruh hadirin wal hadirat, dan wabil khusus insya Allah Gubernur Jakarta Jadi Bapak tidak bisa dan Wakil Gubernur Jakarta 2017-2022 Mas Anies dan Bang Sandi. Yang pertama, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, karena kita di Indonesia dengan 101 pilkada dapat berjalan dengan seksama, aman dan damai. Tepuk tangan buat rakyat Indonesia. Khususnya bagi warga DKI Jakarta yang sejak pagi sehingga siang mendatangi TPS. Kami mendapat informasi bahwa terjadi pemecahan rekor tingkat partisipasi di Jakarta. Karena itu apresiasi kepada KPU kita yang luar biasa bekerja keras, sehingga insya Allah apapun hasil pilkada ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah maju selangkah jauh lebih baik. Amin. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan dan rekan-rekan media yang tidak henti-hentinya sejak kami tim pemenangan mendapat amanah untuk membersamai dua calon istimewa kita, Mas Anies dan Bang Sandi. Ada 3 hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini dalam hari yang baik, dalam suasana yang baik ini. Yang pertama, kami mewakili tim pemenangan pasangan calon nomor 3 ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Prabowo dan Pak Muhammad Soebul Iman. Ya. Kami memulakan perjalanan, kalau bahasa kami, mohon maaf Pak Prabowo, gigi 1 dahulu. Ya. Jadi bulan November kita gigi 1, bulan Desember masuk gigi 2. Pas bulan Desember hampir semua survei menempatkan kita in the bottom of the sea. Nomor 3 terus sesuai dengan nomornya. Teman-teman deg-degan, saya bilang tenang, kita punya strategi. Dan strategi kita ternyata alhamdulillah Januari kita masuk gigi 3 dan Februari gigi 4, dan hasilnya hari ini akan diumumkan, ya. Saya terus terang mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo dan Pak Soebul Iman yang tidak mempertanyakan kapasitas kita ketika kita in the bottom of the sea, gitu loh. Teman-teman, tepuk tangan buat teman-teman relawan, ya. Juga teman-teman Partai Gerindra dan PKS yang bekerja luar biasa sehingga kita sangat nyaman. Jadi yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Yang kedua, kami ingin mengumumkan exit poll sudah kami lakukan, quick count sudah mulai masuk, dan alhamdulillah pasangan kami sementara ini yang paling dipercaya oleh rakyat Jakarta. Mudah-mudahan perhitungan belum selesai. Pasukan kami semalam ada pasukan ronda yang tidak tidur terus-menerus menjaga. Tepuk tangan buat teman-teman yang ronda. Kita punya pasukan relawan penggerak di TPS 10-15 orang yang terus mengetuk pintu sehingga titik dan waktu terakhir kita. Tepuk tangan buat teman-teman relawan penggerak.
dan yang masih berjuang hingga 3 hari ke depan. Tepuk tangan buat teman-teman saksi kita yang bekerja keras, dan mereka insya Allah akan mengawal bahwa suara rakyat Jakarta yang sementara ini paling banyak diberikan kepada pasangan kita akan tercapai sesuai dengan pengumuman resmi KPU 2 atau 3 hari akan datang insya Allah. Yang ketiga yang ingin kami umumkan, tentu keputusan resminya akan diumumkan oleh KPUD Jakarta. Tapi hasil exit poll kami di internal dan hasil quick count internal kami insya Allah menunjukkan pasangan nomor 3 yang paling dipercaya oleh rakyat Jakarta. Ya. Teman-teman bisa melihat di TV beberapa angkanya, tetapi kami tentu menghormati proses yang sedang berjalan, tidak ingin mengumumkan angka itu. Karena biarkan rakyat Jakarta nanti mengetahui melalui jalur yang resmi. Itu saja yang ingin disampaikan. Setelah ini nanti pimpinan Partai Gerindra, pimpinan Partai PKS, dan juga pasangan calon mungkin akan memberikan beberapa kata untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sukses untuk teman-teman yang bekerja. Terima kasih banyak. Pemirsa, hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei sudah mulai mengerucut pasangan mana saja yang berpeluang masuk ke putaran selanjutnya. Ya, dan siapakah yang menjadi jawara Jakarta dan apa saja program yang harus mereka prioritaskan ke depan? Sudah bersama kami di studio pakar tata kota, Kang Yayat Supriyatna. Assalamualaikum, selamat petang, Kang. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. tadi nyoblos nggak di Jakarta? Enggak, saya kan warga pinggiran. Ya. Pikiran Nisa tadi nyoblos? Di Jakarta. Sama Kang Yayat, Sama, ya. warga kota satelit. Berarti saya sendiri warga Jakarta yang nyoblos dari ini. Tapi Jakarta dan tetangganya itu jadi satu kesatuan Betul. wilayah yang tidak dipisahkan. Baik, wilayah penyangganya begitu Jangan ya, Kang sampai ya. yang dari Bogor dianggap hanya bisa ngirim air ke Jakarta kan sebagai penyebab masalah Jangan hanya banjir. ngukur ketinggian air di Ya, Katulampa saja yang bisa ya, karena Kang, ya? ketika hujan pun pasti orang Jakarta akan menoleh Katulampa berapa ketinggiannya. Itu bukan persoalannya pada di situ. Apalagi saat ini masuk musim penghujan. Iya. Baik, izinkan saya sebagai warga Jakarta untuk pertanyaan pertama nih. Boleh, silakan Ya. Pak Abraham. Iya. Baik, Kang Yayat, Ya. entah apapun nanti hasil dari quick count, Ya. kemudian drill count, kabarnya akan ada 2 putaran. Namun paling tidak Anda mencermati perhelatan pesta demokrasi di Jakarta hari ini yang kabarnya partisipasi publik meningkat. Ya. Apa artinya? Apa maknanya? Ya, ini menunjukkan pertama satu tingkat kesadaran. Ini ada kesadaran diskursif lah. Dalam arti orang tahu dia harus berpartisipasi. Partisipasi juga diukur oleh banyak faktor-faktor penggeraknya. Karena mungkin faktor ada persoalan ideologis, faktor sosiologisnya atau faktor-faktor lain. Ini yang menjadi menarik karena memang DKI sekarang berbeda dengan suasana pilkada di tempat Apakah lain. ini artinya bahwa seluruh warga Jakarta sudah memahami bahwa problema Jakarta itu ya problema masyarakat yang memang dirasakan sehari-hari Ya. dan kemudian memang butuh warganya terlibat untuk Nah, ini mengentaskan kan persoalan itu? menjadi pertanyaan sekarang, kita ini pilkada itu untuk apa sih? Apakah dengan pilkada Jakarta berubah? Apakah dengan pilkada tiba-tiba semua masalahnya selesai? Tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pilkada ini terpilih aktor-aktor terbaik yang mampu memberikan perubahan. Contohnya misalnya satu, ada aktor paslon misalnya, berani menjanjikan akan memberikan bantuan ini misalnya kan dalam konteks bantuan langsung misalnya. Apakah itu memberikan perubahan secara tidak langsung misalnya kan? Karena sekali lagi apa yang dijanjikan ketika visi misi disampaikan itu akan menjadi sebuah rencana kerja. Kemudian menjadi RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan mereka akan berbuat apa? Turunannya membuat rencana kerja pemerintah. Pertanyaannya, apakah dari semua yang dijanjikan itu nanti bisa dilaksanakan atau tidak? Abraham, Kang Yayat, jika kita lihat dari hasil survei dari mulai bulan kita lihat bulan Oktober sampai bulan Januari terakhir kemarin, maksudnya ada perbedaan yang cukup mencolok di antara ketiga pasangan calon. Ada yang naik sangat drastis dan turun sangat drastis, dan perubahan itu mulai terlihat saat mulai diselenggarakannya debat-debat di mana
visi misi dari pasangan calon ini mulai terpapar saat itu. Kang Yayat sebagai pakar tata kota tentunya nanti bisa membedah mana pasangan calon yang ternyata idenya dan gagasannya ini paling bisa dan paling masuk akal diterima masyarakat. Dan kita nggak boleh melupakan bahwa Kang Yayat yang hadir di sini merupakan panelis dari debat pertama ya. Betul, debat terbuka pertama. Nanti kita diskusi, ini bukan janji palsu. Nanti kami akan kembali saat lagi, ini pasti. Dengan Kang Yayat, kami akan kembali saat lagi bersama untuk Anda.